Kalau menjadi hamba dunia, akhirat kagak dapat. Mau pilih yang mana? Kalau kita tidak mengajarkan kepada anak kita, siapa yang akan menolong kita ketika kita meninggal? Karena di dalam Islam tahun baru itu biasa saja. Yang ada adalah harus menghisap diri ini. Sudah semantap apakah iman ini? حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi arsala ilaina liyusilana ila siratin mustaqim wa ba'd. Anna Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna hadzal hadits min Ibn Umar anna Rasulullah sallam akhadha bimankibayhi faqala Rasul kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abid sabil. Wa qala Ibnu Umar khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Rawahu Muslim. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi tepatnya jam 8:35 kita memulai kajian kita. Kajian yang cukup lama dinanti-nantikan, berkali-kali ditelepon, berkali-kali diberitahu, kadang mandek Bapak Ibu. Pembahasannya memantapkan iman untuk menghadapi tahun baru. Ini tahun baru ini momok yang luar biasa. Momok. Ketakutan akan kehilangan iman sungguh sangat luar biasa. Karena iman itu bukanlah diwarisi. Iman itu tidak ada yang jual. Iman itu berat, susah. Kalau orang sudah terkandung iman, maka apatah guna hidup di dunia? Lebih baik dia beriman kepada Allah ketimbang menjadi hamba dunia. Karena kalau menjadi orang yang beriman, dunia dapat. Kalau menjadi hamba dunia, akhirat kagak dapat. Mau pilih yang mana? Kan begitu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Menjadi orang yang beriman itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Pembicaraannya teratur, orang beriman. Kelakuannya teratur, orang beriman. Persaudaraannya kuat, orang beriman. Saling membantunya iya, orang beriman. Mau apa lagi? Ini udah ciri orang beriman. Nah, apalagi kalau dia menjadi orang yang bersyukur. Terima kasih kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tiada bisa kita bandingkan dengan harta yang kita miliki. Dengan apapun. Kita gunakan kalkulator untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu dan bisa. Tidak akan mampu dan bisa. Mari kita coba melihat ini sebelum saya bahas ini. Kalau kita mau berbicara tentang nikmat Allah, maka kita ini adalah nikmat Allah. Sedangkan kita saja tidak ada, karena kita ini adalah milik Allah. Tangan kita, badan kita, kaki kita, semua milik Allah. Mana milik kita? Dengan semua itu menjadi nikmat. Lalu mengapa kita menjadi orang yang sombong? Itu mula Pak ya. Nah, itu mula. Nggak pantas jadi orang sombong. Ibarat kata kita ini minjam mobil orang. Kita ini minjam mobil orang. Kita minjam rumah orang. Pak, kalau ngontrak di rumah di samping sana itu kira-kira kalau tuannya bilang pergi nggak? Pergi. Iya kan? Kalau kita minjam mobil, tuannya datang ngambil itu mobil, wajar nggak? Kejadian pada zaman Nabi, seorang istri yang ditinggal mati oleh anaknya, sedangkan suaminya sedang berangkat berburu. Tatkala pulang suaminya, tidak dikabarkan kepada suaminya bahwa anaknya telah wafat, tapi dijamuknya suami sampai pada malam harinya pun dijamu. Setelah dijamu malam harinya, baru istrinya berkata, andaikan barang kita ada yang mengambil karena dia pemiliknya, ridhokah kita mengembalikannya? Kata suaminya, ya ridho, karena bukan milik kita. Lalu si istri bilang, anak kita telah tiada, diambil oleh sang pemiliknya. Suaminya nggak jadi nangis. Pagi hari pun disolat dan dikuburkan. Tapi berbeda dengan orang yang tidak memiliki dasar iman itu sendiri. Dia akan menangis dan meratap, dan pada akhirnya si yang wafat pun juga akan tertimpa azab Allah karena diratapi. Perbuatan kita sebagai keluarga yang ditinggalkan akan menjadi catatan pahit buat si mayit. Kenapa? Peninggalan. Kalau kita berbuat dosa sebagai anaknya, maka orang tua dapat. Orang tua akan dapat. Mau bicara apa, Pak? Orang tua yang meninggal akan dapat. Kalau anaknya soleh, orang tuanya juga dapat. Kan semua kita ini adalah anak. Anak jadi bapak, bapak kemudian punya anak, anak jadi bapak. Kan begitu terus siklusnya. Kalau kita tidak mendidik anak kita, kalau kita tidak mengajarkan kepada anak kita, siapa yang akan menolong kita ketika kita meninggal? Sedangkan amal soleh yang ketika kita bawa tidak mampu menolong kita. Kata Nabi, umur kita itu kan 60-70. Betul Pak?
Lalu kemudian dalam hadis mengatakan bahwa sesungguhnya 1 jam di dunia dengan 1 jam di akhirat berbeda. Iya kan? Kalau berbeda, manakah yang lebih lama? Akhirat. Dunia cepat nggak? Kalau memang cepat, coba dihitung, mampukah sholat kita menolong kita? Sudah enggak sholat, berbuat maksiat, coba. Sudah enggak sholat, berbuat maksiat, kerjaannya kerjaan kejahatan, celakain orang lain, enggak cuma dirinya. Kan saya yang berbuat, kamu mana kena? Siapa bilang? Orang lain akan kena. Orang lain akan terkena imbasnya. Minimal bukan kita yang kena, tapi anak cucu kita kena. Kalau LGBT sekarang terus dilepas, perzinahan terus dilepas, perjudian terus dilepas, minuman keras terus dilepas tanpa aturan, yakin gak negara ini akan aman dan tentram? Yakin gak Pak? Diatur saja masih tetap hancur Pak. Ibu, coba, ini kan daerah apa Pak? Tanah tinggi ya? Keramat Gundul ya? Tanah tinggi kan? Tanah tinggi. Ketahuan, saya tahu dulu cukup lama tanah tinggi saya. Saya ngajar di dekat sini kok. Luar biasa. Bapak ibu boleh jalan sepanjang gang ini tanpa malu, laki perempuan duduk bersama. Judi ada di mana-mana. Ya Pak, aurat terbuka di mana-mana. Coba tanya, mau masuk surga apa neraka? Surga kan? Surga. Coba. Luar biasa. Baik, kepanjangan nanti. Bikin pendekan dikit lah. Memantapkan iman untuk menghadapi tahun baru. Memang selama ini gak mantap ya imannya ya. Saya jadi awal jadi bertanya-tanya. Kalau judulnya memantapkan iman, jadi selama ini kagak mantap imannya. Kurang. Nah itu dia pertanyaannya, kenapa kurang? Umur udah sekian tahun tapi imannya masih kurang. Yang ada itu adalah memperbaiki iman. Iman yang sudah ada diperbaiki. Itu dia. Tapi nggak apalah. Karena pembahasan kita tentang masalah tahun baru, ya ini tahun baru zaman klasik. Dari dulu udah ada zaman Yunani. Perzinahan ketika tahun baru itu luar biasa. Perjudian, minum mabok, seks bebas itu luar biasa. Itu sudah terbiasa di tahun-tahun baru, tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriah nggak ada, karena nggak pernah dirayakan. Karena di dalam Islam tahun baru itu biasa saja. Yang ada adalah harus menghisap diri ini, sudah semantap apakah iman ini. Tahun baru itu bukan tahun nambah umur, tapi malah berkurang. Makanya Qadiyat mengatakan kalau sudah berusia 40, 50, 60, hati-hati. Kenapa? Karena itu waktu sudah mendekat kepada Rabb-nya. Kalau waktu sudah mendekat kepada Rabb-nya, berarti yang perlu dipikirkan amalnya. Bawa apa saya ke akhirat? Nah, ini zaman klasik Pak ya. Kayak begini. Jadi zaman dulu tuh ya nyanyi-nyanyi, bahkan dengan ada yang telanjang, tarian telanjang, oh luar biasa. Minuman keras. Ini baru saya ambil satu foto Pak. Nah, ini zaman modern. Ini zaman modern Pak, kembang api, trompet. Bukan budaya Islam, tidak ada budaya Islam di situ. Islam tidak memiliki budaya hura-hura. Islam tidak memiliki budaya hedonisme.
materialisme tidak ada. Yang memiliki budaya hedonisme, materialisme adalah orang-orang Eropa, orang-orang Yunani. Lalu pertanyaannya, dari manakah ini? Berapa miliar mereka menghamburkan uang? Pada malam hari itu adalah malam di mana semuanya berbuat maksiat. Lalu kemudian ini modern sekarang. Ya Pak, modern tahun baru. Kalau tahun baru Hijriah sebelah sana, sebelah kanan saya. Tahun baru Masehi sebelah sini. Kalau sebelah sana pawai obor. Kemarin tahun baru kan pawai obor, Pak. Iya benar Pak ya. Nah, sebelah sininya insya Allah nanti nih tahun baru katanya ada zikir akbar. Coba pandangannya gimana? Namanya islamisasi tahun baru. Supaya halal tahun baru itu ya dibuat seperti ini. Dalam sejarah Islam tidak ada tahun baru. Di dalam sejarah Islam ada dua hari raya yang dibesarkan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah diganti oleh Rasulullah. Yang sebelumnya dilakukan oleh orang Yahudi. Ada tahun baru sendiri orang Yahudi. Namanya Az-Zur. Dirubah oleh Rasul. Tapi sekarang dilakukan oleh kaum muslimin seperti ini lagi. Namanya menghalalkan yang haram. Yang penting kelihatannya Islam. Lalu pertanyaannya, apakah mereka memahami iman itu sendiri? Nah ini insya Allah udah pada ngerti lah. Masa nggak ngerti sih tarif iman? Konsepnya cuma 3 tarif iman itu. Yang pertama, tasdik bil qalbi, pembenaran melalui hati. Semua orang berkata, saya muslim. Selamat Pak. Selamat gak Pak? Selamat. Selamat Pak. Selamat. Kalau mempergunakan hadis sepotong, kullu muslimin dakhalal jannah, setiap orang Islam masuk surga. Dipotong hadisnya. Kalau pakai hadis ini masuk Islam semua, masuk Islam udah nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah infak, nggak usah sedekah, nggak usah haji, orang udah selamat. Kullu muslimin dakhalal jannah. Sudah selesai Pak. Tapi kalau dilanjutkan illa man aba, maka selesai urusannya. Pengakuan dan cuman pengakuan saja tidak menyebabkan orang itu masuk surga, tetap masuk ke dalam neraka. Maka nanti di dalam hadis riwayat Imam Muslim ada kaum yang dikeluarkan dari neraka jahanam, namanya kaum jahannamiyun. Mereka sudah lama di neraka. Orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka oleh sebab karena mereka berbuat dosa, namanya kaum jahannamiyun. Jadi jangan kaget ada orang munafik masuk neraka, ada orang fasik masuk neraka, orang zalim masuk neraka, orang musyrik masuk neraka, orang hasad masuk neraka, orang hasud masuk neraka. Yang masuk surga siapa? Kok diam Pak? Bu? Orang Islam. Nah itu. Ayo Pak. Sedangkan di dalam hadis Jibril, kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, konsep yang ditanyakan oleh Jibril itu ada 4. Yang dijawab oleh Rasul cuman 3. Satunya nggak bisa dijawab. Coba dalam hadis Jibril, Jibril bertanya tentang masalah iman, dijawab.
Jibril bertanya tentang masalah Islam, dijawab. Jibril bertanya tentang ihsan, dijawab. Tapi satu yang nggak bisa dijawab, apa Pak? Tentang kiamat. Kalau tiga ini dijawab, berarti satu yang tidak dijawab, ini kaitannya dengan yang gaib. Kalau tiga ini tidak berkaitan dengan yang gaib, kaitan dengan diri sendiri. Tiga ini adalah satu kesatuan. Islam, iman, ihsan, satu kesatuan, tidak boleh hilang. Kalau hilang, selesai urusannya. Kalau orang hanya mengakui dengan hatinya, saya orang beriman tapi tidak beramal soleh, berarti dia tidak menjalankan rukun Islam. Lalu kemudian tidak mengejawantakan di dalam kehidupan sehari-hari, namanya dia tidak menjalankan ihsan. Bapak cuma sholat, selesai urusannya. Saya muslim, buktinya sholat. Tapi kalau nggak berakhlak, masih tetap disebut muslim nggak? Nah, kebanyakan kita di akhlak, makanya lari ke tahun baru itu masalah akhlak. Lari ke tahun baru itu masalah akhlak. Maka imannya di dalam dirinya itu tidak ada, karena tidak diajawantakan dalam akhlak. Nah, kemudian wa fi syar' tasdiqur rasul fi ma jaa bihi an rabbi. Iman ialah membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Tuhannya. Pertanyaan saya, yang diajarkan Allah lewat Rasul Muhammad SAW itu apa? Akhlak. Ya Pak? Ya Bu? Akhlak kan? Nah, yang menjadi uswah kita kepada Nabi itu apa? Akhlak. Yang hilang dari kita apa? Akhlak. Semua sudah tahu. Orang Islam itu dia mengenal bahwa dirinya harus berakhlak, karena Rasulullah SAW berakhlak. Dalam hadis Aisyah, ketika salah seorang sahabat datang kepada Aisyah lalu bertanya, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasul?" Jawabnya apa? Al-Quran. Berarti kalau orang membaca Al-Quran lalu mengamalkan isi Al-Quran, maka lahir namanya apa? Akhlak Rasul kan? Berarti kalau kita tidak berakhlak, itu karena apa? Tidak dekat dengan Al-Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Makanya kata Nabi, nanti pada suatu zaman ada kaum yang membaca Al-Quran itu cuma sampai tenggorokan saja. Ini bisa mengarah kepada kaum Khawarij. Siapa? Umat Islam juga kan, yang pada akhirnya jadi orang yang nyeleneh. Nah, mendalili amal jadinya nanti, mencari dalil-dalil yang ada hubungannya dengan itu, sehingga menyebabkan halalnya perbuatan itu. Itulah yang dilakukan saat ini oleh orang-orang munafik. Saya kemarin baru mengirim satu tulisan ke saya punya mahasiswa yang juga kuliah di UNJ. Ternyata dosen agama Islamnya mengatakan, hati-hati, ini pemahaman Wahabi, nanti selamat untuk ibu tuh nggak ada lagi. Padahal di dalam kiriman saya itu ada hadis. Artinya sudah banyak orang yang anti sama Al-Quran dan hadis. Padahal dosennya S2 di UIN, notabene sekolah Islam, kampus Islam. S2-nya UIN, S1-nya UII, Universitas Islam Indonesia Jogja. Tapi sama ayat Al-Quran anti, sama hadis Rasulullah anti. Jadi kebanyakan kita ini tidak membaca dengan baik dan benar. Pertanyaannya, imannya itu ada apa enggak? Kosong. Siapa yang bilang? Tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau Bapak bagaimana? Luar biasa. Nah, jadi ini
Jadi kalau kita mengaku diri beriman, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, berarti mengejawantakannya dalam perbuatan, karena yang dibawa oleh Rasul akhlak. Gitu Pak. Yang dibawa oleh Rasul itu akhlak, dan isi Al-Quran itu tentang akhlak. Coba Bapak baca, termasuk di dalamnya ada kisah-kisah, kan paling banyak kisah. Kisah yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan akhlak, bukan? Iya. Sedikit berbicara tentang syariat, sedikit berbicara tentang tauhid, tapi lebih banyak membicarakan tentang akhlak. Penentuan iman kita tuh di akhlak. Makanya kalau seandainya beriman dan bertakwa satu kaum di sebuah negeri, la fatahna alaihim barakatum minas sama wal ard. Allah akan membukakan keberkahan. Padahal keberkahan itu Pak, bisa kita lihat. Satu rumah Bapak Ibu, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh dan soleha. Insya Allah nggak ada yang ribut. Kalaupun ribut itu biasa, ya kan? Tapi nggak ada anak yang nentang orang tua, suami yang galak sama istri, istri taat sama suami. Nggak ada yang ribut Bapak Ibu. Kalaupun ada ribut itu biasa, manusia namanya, beda paham. Tapi kalau kembali kepada Allah dan Rasulnya, nggak jadi ribut Pak. Karena perintah Allah apa? Isbiru wasabiru. Bersabarlah dan jadi orang yang bersabar. Membangun rumah tangga, kalau memang dasarnya lillah, maka yang terjadi adalah harus meletakkan tawakal. Karena banyak dari anak-anak muda begini nikahnya itu bukan karena lillah. Bapak anak muda juga? Oh udah tua. Hah? Oh, udah 4. Subhanallah. Bapak ngiri? Oh ngiri. Ya udah. Yang di rumah gimana? Nah. Jadi kalau di rumah tangga sudah mengajarkan ajaran akhlak itu, selesai Pak urusannya Pak. Itulah ketentraman yang kita pinta dan terjadi. Caranya bagaimana? Mengamalkan isi Al-Quran. Yakin Bapak Ibu hilang duit di dompet? Kalau di rumah tangga itu semuanya lillah? Enggak. Ya, saya yakin Mbak Bu, istri tidak akan ngambil uang di dompet suaminya. Jangankan menyentuhnya, lihat aja nggak berani. Karena dia tahu seorang suami, jangankan di depan, di belakang istrinya nggak berani selingkuh, nggak berani. Anaknya, jangankan di depan, di belakangnya saja nggak berani ngomong bohong. Tapi apa yang diajarkan kita kepada anak kita? Sekarang anak kita tuh bicara lo gue sama kita itu biasa. Lo aja mah, gue nanti aja. Betul nggak Bu? Saya tanya, siapa yang ngajarin? Orang tua. Rasulullah mengajarkan kalau ribut suami istri jangan di depan anak, cuman berdua saja. Satu. Kedua, kalau suami mengetahui istri selingkuh tidak boleh dipukul di jalanan, tarik bawa ke kamar, nasihati di dalam kamar. Ketiga, kalau berjima tidak boleh sampai suaranya kedengaran oleh anak di samping. Kita bagaimana? Nah, kita itu banyak Bapak Ibu. Padahal saya mencoba melihat secara psikologi, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasul. Ada hubungannya Pak. Gampang dikasih tahu. Kalau seumpama sudah kita lakukan, sudah kita ajarkan itu, anak yang sudah dari kecilnya didikan agama, sampai dewasanya kalau diomongin langsung manut, nggak mau ngelawan, nggak berani. Tapi kalau dari awalnya orang tua tidak mengajarkan anaknya tentang agama, maaf, jangankan diomong, dilihatin aja kagak bakalan ini deh, malah dilototin apa? Itu nyata. Itu nyata.
Nah, jadi secara psikologi perkembangan, kesalahan itu bukan di anak, tapi di orang tua. Maka kalau ingin memantapkan iman, mantapi dulu anakmu dengan iman, sehingga kalau dewasa ulang tahun tidak ada, tahun baru tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah tahu mindsetnya udah berbeda. Nah, kalau mau memantapkan iman seorang anak, kalau kita mau dimantapkan imannya juga, mindsetnya harus berubah. Itu yang pertama. Kuncinya itu di mindset. Tahu mindset, Pak? Insya Allah kalau anak muda yang mahasiswa tahu. Kalau mindsetnya berubah, mindsetnya tentang Islam, berakhlakul karimah, maka yang terjadi agama yang diamalkan. Tapi kalau mindsetnya adalah hawa nafsu tentang persaudaraan sosial yang kebablasan, insya Allah dia akan mengarahkan diri kepada lebih baik teman dibandingkan keluarga. Saya paling kalau ribut sama bapak sama ibu, ada teman. Berapa banyak anak itu yang kabur dari rumah? Benar, Bu? Kabur dari rumah ibu ya? Anak sekarang udah gak takut. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا